Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Hewan Habib Palyoga di channel kesayangan Anda, Dr. Hewan. Hari ini saya ingin membahas sebuah pertanyaan dari seorang subscriber yang menanyakan tentang, "Dok, kenapa sih hewan saya meninggal atau mati setelah divaksin?" Sebelum saya jawab pertanyaan itu, marilah kita lihat dulu bumper berikut ini. Check it out. Oke, vaksinasi adalah proses pemberian vaksin kepada hewan untuk melatih kekebalan tubuhnya agar di suatu saat kalau seandainya virus yang beneran datang, kekebalan tubuh udah tahu bahwa ini harus segera dimatiin, nggak perlu lagi PDKT, nggak perlu lagi dikenalin dulu untuk direspon, seperti itu ya teman-teman ya. Namun yang namanya buatan manusia tidak selalu sempurna, jadi vaksin ini memiliki beberapa gejala, bahkan bisa menyebabkan suatu penyakit yang lumayan fatal akibatnya. Jadi saya ingin menjelaskan secara sederhana apa sih yang mungkin aja terjadi dan kenapa reaksinya macam-macam seperti itu ya. Tapi sebelumnya saya ingin masuk dulu ke pembahasan vaksin secara umum. Banyak yang bertanya, "Dok, kapan sih kita harus mulai vaksin?" Idealnya pada anjing itu mulai 2,5 bulan, pada kucing itu biasanya 3 bulan. Boleh lebih cepat kalau seandainya emang di daerahmu atau di tempatmu itu kemungkinan terkenanya lebih banyak, atau misalnya di shelter mungkinnya itu lebih kemungkinan terpapar virus lebih besar, umumnya akan dilakukan lebih cepat dari itu. Namun apa sih efeknya, Dok, kalau seandainya lebih muda kayak gitu ya? Pertama, hewan itu terlalu muda untuk diberikan vaksin, kekebalan tubuhnya belum terlalu kuat, atau yang kedua, vaksin itu diberikan tidak efektif karena umumnya di bawah 3 bulan hewan itu masih dalam tahap menyusui. Jadi kekebalan tubuh dari induk itu masih tinggi di anakan. Sehingga kalau kita beriin vaksin, kekebalan tubuh induk inilah yang mengcover si vaksin ini agar dimatikan. Jadi akhirnya si kucing kekebalan tubuhnya belum terlalu tahu cara ininya, masih dibantuin kekebalan tubuh dari induk, seperti itu ya sederhananya. Nah akhirnya sel memori kekebalan tubuh si anak ini belum terlalu terlatih, istilahnya masih manja terhadap kekebalan tubuh induknya. Hal inilah yang nyebabin si anak belum terlindung 100% terhadap virus yang divaksinkan tersebut. Begitu secara sederhananya. Jadi kalau saya bisa bilang, terlalu cepat juga tidak bagus. Yang paling penting adalah pas. Jadi misalnya usianya 3 bulan itu umumnya kekebalan tubuhnya udah oke, udah mau bisa belajar untuk mengenalin vaksin, dan kekebalan indukan udah mulai turun. Kekebalan tubuh dari induk sudah mulai turun, sehingga kekebalan tubuh anakan bisa belajar untuk menerima vaksin ini tadi. Kemudian banyak yang terjadi di kalangan praktisi, pemilik hewan itu tidak mengerti apa sih sebenarnya yang harus dilakuin sebelum vaksin ini. Nah, teman-teman itu saya yakin teman-teman di sini udah pada tahu bahwa obat cacing udah harus diberikan, kemudian tidak ada gejala sakit 2 minggu sebelumnya. Nah, banyak kejadian di praktisi, pemilik hewan ini cuma pengen tahu hewannya itu segera divaksin. Jadi dia kadang-kadang melakukan segala cara agar si dokter hewan ini segera vaksin aja, Dok, kayak gitu ya. Ini adalah hal yang paling fatal yang pernah saya alami. Saya juga pernah mengalami tiba-tiba hewan sakit setelah divaksinasi. Setelah ditanya, ternyata si kucing beberapa hari sebelum divaksin itu menunjukkan gejala, namun pemilik tidak memberitahukan ke dokter hewan. Ini umumnya banyak banget kejadian, dan sering juga kejadian pada saat terjadinya vaksinasi gratis, misalnya vaksin rabies gratis dan sebagainya. Pemilik mau dapetin vaksin rabies gratis untuk hewannya karena
tidak mau kehilangan kesempatan itu, lakukan segala cara, misalnya bohong ke dokternya, "Dok, kucingnya sehat kok, nggak ada gejala," padahal dia kemarin baru selesai sakit, seperti itu. Ini sering banget kejadian di tempat praktek saya. Mungkin teman-teman yang ada di rumah sekarang udah pasti nggak pernah melakukan hal itu. Nah, ketika kita melakukan vaksinasi pada hewan yang belum siap untuk divaksinasi, tentunya efek negatifnya banyak terjadi. Misalnya kucing malah lemas akibat divaksinasi, kemudian kadang bahkan menimbulkan kematian. Itu sering terjadi. Nah, kalau seandainya teman-teman di sini udah tahu bahwa vaksinasi itu efeknya bisa fatal, bisa menimbulkan kematian, pastikan hewannya itu dalam kondisi baik minimal seminggu sebelum divaksinasi atau 2 minggu sebelum divaksinasi. Jadi tidak ada gejala muntah, tidak ada gejala diare, sudah diobat cacing, bebas dari kutu, dan sebagainya. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian, yang selanjutnya yang harus diperhatikan yaitu setelah divaksinasi. Hewan yang setelah divaksinasi umumnya ada yang tidak bergejala, ini luar biasa bagus. Namun ada juga hewan itu yang bergejala. Gejalanya apa sih? Pertama biasanya agak pendiam, lemas, kemudian tidak semangat untuk beberapa hari. Biasanya gejala ini muncul karena respon dari kekebalan tubuhnya. Umumnya kalau seandainya kita masukin vaksin, hewan itu akan merespon terjadinya reaksi kekebalan tubuh. Ya seperti biasa, kayak lemas, agak demam sedikit, kemudian nafsu makan berkurang. Kalau seandainya hal ini terjadi, teman-teman harus liatin dulu aja kucingnya. Selama dia masih mau makan ataupun dia demam hangat badannya kemudian masih minum, itu teman-teman tidak perlu khawatir. Berarti respon dari vaksin itu bagus. Seperti itu ya teman-teman. Jadi sedang kekebalan tubuh lagi berusaha mengenali penyakit, kemudian berusaha untuk melawannya. Jadi teman-teman tidak boleh terlalu banyak interupsi, biarin dulu aja. Kemudian, nah pada saat pengenalan ini, kemudian dia belajar menangani penyakit ini, itu tidak boleh diganggu. Apa sih gangguannya? Misalnya hewan dibikin stres, hewan diajak perjalanan jauh setelah itu adalah hal yang mengganggu reaksi kekebalan tubuh. Jadi kalau seandainya diganggu tahap itu bisa fatal juga akibatnya, bisa hewan makin sakit, muntah misalnya, malah diare dan sebagainya. Jadi kalau seandainya teman-teman mau punya habis divaksin 2 minggu itu nggak boleh ada perjalanan, nggak boleh ada perubahan, nggak boleh ganti makan. Pokoknya semua hal yang menyebabkan stres itu nggak boleh dilakuin selama 2 minggu setelah divaksinasi. Nah, ini salah satu faktor lain. Banyak kejadian di luar sana, pemilik hewan membeli hewan, misalnya anjing. Di Pekanbaru, di tempat saya itu kebanyakan anjing datang dari Bandung, Surabaya. Nah, pemilik hewan itu karena mungkin belum tahu bahwa anjing umur 2 bulan itu terlalu dini untuk dipisah dengan indukannya, jadi kekebalan tubuhnya kurang. Kemudian terlalu dini juga untuk melakukan perjalanan jauh. Kemudian udah diberikan vaksinasi dan baru diberikan vaksinasi, dan kebanyakan vaksinasinya udah full, termasuk rabies, karena pengiriman dari Jawa ke Sumatera harus ada vaksin rabiesnya. Nah, banyak kejadian anjing udah kecil, masih 2 bulan misalnya, kemudian perjalanan jauh, kadang transit lebih dari 2 hari dan sebagainya. Sesampainya di Pekanbaru, hari pertama hewan lapar, makannya banyak. Kemudian hari kedua mulailah dia menunjukkan gejala muntah, lemas, diare, bahkan muntah berdarah, diare berdarah. Nah, kemudian ya gitu. Kemudian kebanyakan mati karena kekebalan tubuh tidak kuat untuk menahan itu, bahkan profil darahnya udah jelek banget. Jadi hal ini umumnya disebabkan terlalu dini divaksin, kemudian terlalu full vaksinnya tanpa adanya vaksinan awal, kemudian terlalu stres dalam perjalanan. Inilah yang kemungkinan yang menyebabkan hal itu bisa terjadi. Oke, itu udah masuk tadi. Dan kita masuk ke bagian kenapa sih hewan bisa mati setelah divaksinasi. Nah, banyak faktor yang bisa terjadi. Misalnya teman-teman manajemen di rumah kurang,
salah timing dalam pemberian vaksin, dan yang paling susah untuk kami jelaskan itu adalah reaksi berlebihan kekebalan tubuh itu sendiri. Jadi sebagaimana yang kita tahu, saya sudah mention sebelumnya bahwa vaksin ini adalah buatan manusia, tidak sempurna. Jadi kadang ada beberapa hewan itu yang responnya berlebihan. Misalnya kami udah melakukan pemeriksaan, sudah dilakuin pemeriksaan semuanya normal, kemudian bahkan udah dilakuin pemeriksaan darah normal, udah diberikan obat cacing, terbebas dari ini, hewannya dalam kondisi prima, umurnya udah lengkap, bahkan menyusui full, misalnya 3 bulan, seperti itu ya teman-teman ya. Namun setelah divaksinasi, tiba-tiba hewan mulai menunjukkan gejala atau bereaksi, mulai muntah, diare, kemudian pucat, bahkan kami lihat profil darahnya terjadinya pansitopenia. Misalnya pansitopenia ini anemia, kemudian trombositnya rendah, semuanya rendah pokoknya dalam profil darahnya. Bahkan ada penyakit yang namanya hemolytic anemia. Jadi darahnya itu mulai dihancurin satu-satu. Jadi ini adalah salah satu resiko. Jadi kekebalan tubuhnya merespon vaksin ini berlebihan, akhirnya terjadilah destruksi darah, dan akhirnya ya gitu, gejala muncul dan bisa menyebabkan kematian. Nah, faktor ini sangat fatal, benar. Namun kasus ini terjadi dalam jumlah yang sedikit. Misalnya satu dari saya agak lupa nomornya. Jadi dalam 100 kasus mungkin cuma beberapa kasus doang yang terjadi seperti ini. Namun teman-teman harus tetap waspada apakah kucing teman-teman ini bisa menimbulkan gejala tersebut. Makanya kalau setelah divaksin, teman-teman harus pastikan, awasi kucing, jangan sampai stres. Jika ada gejala yang aneh sampai ke muntah, dia nggak mau makan sama sekali, atau pucat yang berlebihan, teman-teman harus segera bawa ke dokter hewan dan minta tolong juga dilakuin pemeriksaan profil darah biar tahu darah mana sih yang ini, biar bisa dibantu. Dan kalau perlu dilakuin transfusi darah kalau diperluin, seperti itu ya teman-teman, atau diberiin imunosupresan atau obat-obat yang digunakan untuk menurunkan kekebalan tubuhnya. Oke, begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau seandainya teman-teman udah tahu sekarang gimana sih pentingnya vaksinasi, jadi yang harus dilakukan adalah berhati-hati, nggak perlu pikirin gratisan dulu, yang penting kesehatan hewannya dulu. Kalau seandainya teman-teman punya kucing lagi sakit, ada vaksin gratis, sebaiknya ditunda dulu aja, atau minta dokternya, dok simpenin dong satu biar kucing saya dapat, tapi sekarang belum tepat waktunya, kucing saya lagi sakit dan sebagainya. Ini bisa dilakuin, teman-teman jujur aja, nggak perlu ada yang dibohong-bohongin. Jadi kalau seandainya teman-teman ada kalau suatu saat terjadi vaksinasi ini menyebabkan kematian, teman-teman harus bukannya siap-siap ya, jadi harus dikasih tahu dokternya sedetail mungkin terhadap kucing teman-teman ini, atau anjing teman-teman, atau hewan teman-teman sebelum divaksinasi. Namun bukan berarti gara-gara sedikit resiko ini teman-teman tidak mau memvaksinasi hewannya, karena satu-satunya cara terbaik untuk menghindari penyakit terhadap hewan ini, yang penyakit yang divaksinkan ini adalah penyakit yang efeknya fatal juga, dan itu banyak. Jadi kalau seandainya teman-teman tidak vaksinasi, lebih banyak resiko negatifnya dibanding resiko positifnya tadi. Jadi kalau seandainya teman-teman niat, oh nggak usah divaksin deh, itu perbuatan yang salah juga. Sebaiknya kita mencegah, karena kalau udah sakit itu benar-benar susah untuk diobatin. Jadi tidak ada, ini bukanlah jadi alasan teman-teman untuk menunda untuk vaksinasi. Jadi saya saranin untuk lebih berhati-hati di kedepannya. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan video ini agak mencerahkan teman-teman. Kalau bermanfaat jangan lupa di like,
Dan jika ada teman yang mungkin butuh informasi ini, silahkan di-share ke teman-teman yang lain itu. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.